Jadi guys, ya, yang namanya pecundang akan selalu ada di dunia bisnis manapun. Di dunia bisnis manapun, apapun itu bisnisnya, akan selalu ada yang namanya pecundang. Dan akan selalu UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi, nanti di pengadilan akan dibongkar semua bukti-bukti terkait dengan permintaan uang 1T tersebut. Dan rekamannya ada. Rekaman permintaan uang itu ada di sebuah restoran. Oh my God. Bu Heni bilang, saya bukan bodoh. Semua saya simpan. Ngeri memang orang-orang semua ini. Ujung-ujungnya uang. Kalau dipenuhi permintaannya, mereka baru bisa nggak nyenggol-nyenggol. Ini yang paling gongnya nih. Paling gong, ya. Sorry, omset saya tidak anjlok sama sekali. Malah semakin bertambah dan naik. Nggak di show aja, kamu takut dan tambah kepanasan. Yang ada situ data pinjaman ke banknya itu banyak bejibun. Percuma punya banyak klinik tapi hutangnya banyak. Nah, ujubillahi min dzalik. Aduh. Untuk Bu Heni Sagara, Ibu Heni Purnamasari Sagara, yang semangat Bu, tetap semangat. Kami para warganet akan tetap mendukung Ibu memberantas yang namanya manusia-manusia yang punya keahlian memeras. Semangat Bu. Asli sih ini gokil. Ini gak bakalan dilepas sama Ibu Heni Sagara. Gak bakalan dilepas. Kalian bayangkan saja. Selama 8 bulan ini dia hanya bisa menikmati dan melihat kelakuan orang-orang yang zolim kepada dirinya dan fitnah kepada usahanya. Satu persatu orang-orang yang selama ini zolim dan fitnah kepada usahanya Ibu Heni Sagara ini akan mempertanggungjawabkan semua omongan-omongan kotor mereka. Dan dipastikan oleh Ibu Heni, satu persatu akan mendapatkan hukuman yang sangat pantas sekali. Dan jangan pernah ada berharap kalau Ibu Heni ini akan menempuh jalur damai. Tidak ada kata damai. Dipastikan oleh Ibu Heni Sagara. Semuanya percuma punya sekolah yang tinggi-tinggi, tetapi hidupnya hanya hidup dari memfitnah orang-orang. Wow. Jadi, Ibu Heni bilang sampai bertemu di pengadilan nanti, dia akan melihat seperti apa wajah-wajah orang-orang yang munafik. Ternyata sangat mudah ya bagi Allah itu untuk memposisikan orang-orang yang mempunyai mulut yang suka memfitnah dan menzolimi usaha orang. Sampai berada di posisi sekarang ini. Dan selamat untuk di BAP. Wow, gokil. Nah, jadi sejak awal saya juga sebenarnya cukup bingung ya dengan sangkaan primer terhadap Nikita Mirzani, yaitu pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Jadi bunyi pasalnya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang supaya utang dihapuskan, atau membuat surat yang mengandung utang piutang, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang menarik untuk dikritisi adalah unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, kekerasan sendiri menurut para ahli sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel kumparan yang saya lampirkan, umumnya mengarah pada tindakan fisik yang menyebabkan penderitaan atau luka. Sedangkan ancaman kekerasan menurut hukumonline.com bisa berbentuk intimidasi psikis yang menimbulkan rasa takut serius bagi korban. Tapi rasa takut ini tentu harus dibuktikan ya guys, dan bukan sekedar asumsi. Harus ada indikator bahwa korban memang merasa ketakutan hingga tidak berdaya. Dalam konteks kasusnya Nikita Mirzani, jadi muncul pertanyaan logisnya, apakah ada kekerasan fisik? Kalau tidak, apakah ada tekanan psikis yang berat? Dan apakah korban yaitu Reza Gladys menunjukkan tanda-tanda trauma atau ketakutan serius? Misalnya seperti orang-orang yang terkena ancaman yang nyata dan real. Yang menurut saya paling janggal itu di kasus ini adalah ini ya, berdasarkan sumber-sumber media dan keterangan dari pihak kepolisian sebelumnya ya. Justru disebutkan bahwa Dr. Reza Gladys lah yang pertama kali menghubungi pihak Nikita Mirzani untuk menyelesaikan persoalan skincare. Jadi ini agak kontradiktif kan?
Ya, kita sebagai netizen juga bingung lah ya, korban yang merasa takut tapi justru memulai komunikasi dengan orang yang dituduh memeras. Jadi logikanya menurut saya agak susah diterima ya. Karena itu guys, secara hukum penting bagi kita untuk tidak terburu-buru memberikan kesimpulan dan melihat apakah semua unsur pidana dalam pasal tersebut memang terpenuhi secara objektif dan proporsional. Ya, sebagai masyarakat yang cerdas, kita perlu memahami bahwa pasal pidana itu bukan hanya soal siapa yang lebih vokal ya guys, atau siapa yang lebih terkenal, tapi soal terpenuhinya unsur-unsur hukum secara sah dan meyakinkan tentunya. Jadi kritik bukan berarti kita membela ya, tapi agar hukum tetap berada di jalurnya, adil untuk semua, bukan alat untuk menekan siapapun. Sekarang lagi rame soal status tersangkanya Doktip dengan dugaan pencemaran nama baik yang di Medan tapi belum ditahan. Nah, berdasarkan info yang beredar, Doktip disangkakan dengan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Kemudian ada yang membandingkan lagi nih dengan kasusnya Isa Sega yang setelah ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan. Ada yang merasa ini nggak adil karena seolah-olah penanganannya berbeda. Sekali lagi saya ulangi ya, dan ini sering banget saya katakan bahwa kita tuh harus paham guys, bahwa hukum itu kontekstual dan faktual. Artinya setiap kasus yang terlihat mirip bisa saja mendapatkan penanganan yang berbeda karena dipengaruhi banyak hal ya. Misalnya penyidik menilai si A tidak berpotensi untuk kabur, sementara si B dinilai berisiko melarikan diri. Jadi penahanan pun disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Kembali lagi ke kasusnya Isa Sega. Jadi pada tanggal 13 Februari tahun 2025 guys, sudah ada kabar dan berita ya bahwa ada penambahan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Ini juga tentunya mempengaruhi penahanannya Isa Sega ya. Nah, untuk Doktip sendiri guys, beliau sudah menggunakan haknya untuk membuat dumas atau laporan pengaduan masyarakat terkait proses hukum yang beliau jalani. Ini makin menambah dinamika kasusnya ya. Dan yang paling menarik, ternyata laporan Doktip juga memunculkan gelar perkara khusus oleh Mabes Polri karena pihak yang melaporkan Doktip terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum yang juga dilaporkan oleh Doktip. Jadi guys, ketika kita membandingkan satu kasus dengan kasus yang lain itu tidak bisa begitu saja ya, harus dilihat secara menyeluruh dari konteks hingga fakta-fakta yang ada karena hukum itu nggak sesimpel itu guys. Dan satu hal juga nih harus kalian pahami bahwa pasal 27A Undang-Undang ITE itu ancamannya hanyalah maksimal 2 tahun. Mengadili menyatakan terdakwa Adrenalin bin Sahrul. Pak Hakim yang terhormat, Binti, bukan Bin, tolong Pak, Binti. Tapi tambah L di belakangnya alias Bintil. Mana itu si Miring? Kok nggak ada? Pahlawan kesiangan lagi sibuk, pura-pura ada project, pura-pura ada meeting, pura-pura ada bisnis, pura-pura lupa totonya lagi memantau di Instastory ya kan? Lagi nonton pakai akun palsu di live-nya si Yolo ya kan? Nanti terus pura-pura dibilang, jadi ya netizen ada yang men-DM aku bahwasanya si Sahrul itu di penjara 3 tahun 6 bulan. Bukan ada yang men-DM, tapi kau yang memantau pakai akun palsu. Aduh, lucu kali kurasa. Terus itu lagi yang bikin pakyu itu Bang Eko. Bang Eko, nggak usah pura-pura kau ya, nggak usah pura-pura kau merasa kayak, merasa berat, merasa sedih. Kau yang paling bahagia ya kan? Iyalah, berbisa kau dekati kucingnya itu. Ada Tuhan. Sok-sokan kau ikut merasa sedih, sok-sokan kau selalu ada di sampingnya, sok-sok kau merasa nggak adil karena 3 tahun 6 bulan ya. Maunya kau seumur hidup ya kan, biar kau nempel terus sama kucingnya itu. Gelap.